Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Untuk video kali ini saya akan membahas atau akan memberikan sedikit tutorial ya, atau bagaimana cara-caranya untuk setting inverter hybrid. Yang kebetulan di sini di depan saya ini ada merek Sunwatt. Ini 5 kW 48 volt. Ini hybrid off grid. Nah, untuk settingannya pada dasarnya semua inverter hybrid itu sama ya. Untuk yang off grid baik seperti ini ya, ini settingannya semua sama dan sebenarnya sudah dijelaskan di manual booknya. Cuman kadang kalau kita beli kita tidak punya manual book atau kita bingung mau settingnya seperti apa lah, ini video kali ini saya akan bahas itu, atau saya kasih sedikit tutorial ya untuk setting-settingnya seperti apa ya. Ini hanya basicnya saja, nanti selebihnya bisa lihat atau bisa baca di manual booknya. Kalau ada teman-teman yang nggak punya manual booknya, nanti bisa japri saja ke saya, nanti saya kasih e-booknya ya, PDF-nya. Nah, ini langsung saja. Untuk inverter ini adalah 48 volt ya. Ini untuk dasarnya nggak usah dijelaskan, sebenarnya sudah tahu ya. Ini terdapat 3 jalur. Ini untuk PLN in, untuk out, ini untuk PV, ini saklar on off, ini dry contact, ini USB buat WiFi, ini RS 232 dia untuk connect ke komputer, ini jalur untuk baterai. Kurang lebih seperti itu. Ini ada 2 kipas in dan out. Terus yang sana itu ada ventilasi buat angin ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan suplai atau input baterai Livevo 4. Ini Narada 80 Ah 48 volt ini. Ini kita masuk ke baterai. Ini kita buka saja, udah saya ada bautnya di sebelah sini sama yang sebelah sini. Ini langsung saja kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan ada nih. Ini ada jalur untuk PLN-nya, ini jalur outputnya, dan ini untuk jalur PV-nya. Ini kondisi sudah on. Pastikan untuk koneksinya, untuk mengkoneksikan, pertama kita koneksikan untuk baterai, kemudian baru ke PV output dan inputnya. Yang penting ini kondisi harus ada baterainya dulu. Meskipun ini inverter sudah bateraieless atau bisa digunakan tanpa menggunakan baterai, tapi bagusnya kita tetap menggunakan baterai meskipun baterainya dengan kapasitas kecil seperti ini ya. Ini saya menggunakan baterai Livevo 4 ya. Langsung saja untuk tutorial settingnya, ini langsung kita lihat di display sini ya. Ini saya pasangkan itu dulu. Oke, langsung saja kita masuk ke menunya ya. Untuk masuk ke menu, untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol 4, tombol escape, tombol up, tombol down, dan tombol enter. Untuk masuk ke menu kita tekan ini beberapa detik, atau ada yang tinggal tekan saja tergantung dari versinya ya. Kita masukkan di sini, kita tekan. Nah, ini udah langsung ke menu. Untuk 01 di sini kita lihat langsung. Ini ada 3 pilihan, yaitu solar, utility, dan SPU. Kita bisa milih. Untuk menggantinya kita tekan enter sampai yang sebelah ini kedip-kedip, baru kita pilih untuk up atau down. Di sini ada utility, ada SPU, dan ada sol. Yang pertama utility. Utility adalah dia prioritas di PLN gitu ya. Utility itu adalah PLN. Kita PLN ya. Nah, berarti ini dia menggunakan prioritas PLN. Nah, di sini artinya solar panel dan juga baterai dia hanya digunakan hanya untuk backup saja. Nah, berikutnya untuk gantinya kita tinggal tekan saja up atau down. Terus kedua adalah SPU. SPU adalah solar, battery, dan utility. Berarti yang prioritas adalah solar atau PV ya. Solar, setelah kalau solar tidak ada, maka dia menggunakan baterai. Kalau baterai sudah habis, dia baru pindah ke utility. Nah, ini yang biasa digunakan untuk sistem off grid.
menggunakan sistem SBU atau Solar Battery Utility. Dan kemudian ada SOL, yaitu solar only. Nah, berarti dia prioritas di solar. Nah, ketika solar panel ada, maka dia menggunakan solar panel. Kalau solar panel nggak ada, dia menggunakan baterai. Kalau baterai nggak ada, dia menggunakan PLN. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hanya solar only. Di sini juga sudah ada untuk settingannya ya, keterangannya ya. Untuk sistem off grid biasanya orang-orang menggunakan sistem SBU seperti ini. Untuk memilihnya kita tekan up atau down sampai ketemu pilihannya baru kita enter. Sampai kedipnya pindah di 01. Berikutnya menu kedua, balik. Menu kedua adalah 02. 02 di sini adalah settingan untuk MPPT-nya ya. Ini kita bisa setting bisa sampai di 80 ampere tergantung dari MPPT-nya atau tergantung dari inverternya ini berapa ampere. Nah, ini untuk varian yang 80 ampere. Ini bisa disetting di 60 ampere atau di 80 ampere. Untuk settingnya seperti tadi, kita tekan enter sampai ini kedip, baru kita pindah up atau down tergantung kita mau setting berapa. Kalau sudah oke, baru kita tekan enter lagi, kemudian pindah ke 02. Ini untuk settingannya. Berikutnya adalah settingan yang ketiga. Ketiga adalah di sini defaultnya di APL. Nah, ini adalah rank dari output yang dikeluarkan 220 volt ya. Untuk pilihannya dia ada dua, yaitu APL dan UPS. APL dia di rank 290 volt sampai 280 volt, sedangkan UPS dia di 170 volt sampai di 280 volt. Untuk defaultnya kita menggunakan APL. Nah, ini sebenarnya nggak usah diutak-atik juga nggak apa-apa. Ini biasanya kita menggunakan default saja ya. Berikutnya adalah mana tadi ya? Berikutnya adalah 04. 04 di sini adalah saving mode disable defaultnya ya. Nah, ini mode saving mode. Jadi kalau kita tidak pencet, ini nanti displaynya akan mati. Ya. Ini. Ya. Terus berikutnya adalah 05. 05 adalah baterai tipe. Nah, di sini banyak macamnya. Kalau kita menggunakan baterai VRLA, baterai kuah, aki kuah, kita bisa menggunakan float, floating atau baterai AGM. Kita bisa menggunakan ini. Atau user. User itu adalah kita custom ya. Kalau kita menggunakan tadi kan pakai LiFePO 4. Nah, ya. Pakai baterai lithium berarti kita gunakan user. Kita enter. Atau juga ada yang versi nanti ada pilihannya lithium. Nah, di sini kita pilih saja lithium. Kalau ada ya ini ya, tergantung jenisnya ya. Terus lithiumnya ini tuh nanti ada lithium untuk varian 48 volt, ada yang 14S, 15S, dan 16S. Kita tergantung pilih saja. Nanti untuk baterai lithiumnya berapa S lah. Ini kan saya menggunakan Narada 80Ah. Dia konfigurasinya 15S. Nah, nanti kita bisa gunakan 15S. Nah, untuk setting-settingannya nanti ada di tab berikutnya. Oke, next. Nomor 6 adalah LTD. LTD itu adalah restart disable atau ini adalah fitur resetnya LTD, dan juga ada ya ini LTE ya. Ini adalah settingan untuk kalau inverter ini overload, maka dia akan restart atau enggak ya. Untuk defaultnya kita menggunakan LTD, itu disable. Nanti kalaupun overload dia nggak akan restart, tapi ada alarmnya saja nanti yang berbunyi. Ini tergantung nanti kita mau pakai yang mana saja ya. Nah, ini ada ini. Berikutnya adalah 07. Nah, ini sama, ini adalah settingan untuk temperatur. Nah, kalau temperaturnya kita over, terlalu panas, maka inverter akan off. Nah, ini kita bisa di enable, bisa disable. Berikutnya 08. 08 adalah output voltage. Nanti tegangan keluarnya. Di sini kita bisa milih antara 220, 230 dan 2340. 220, 230,
240. Untuk bawaannya biasanya 230. Saya juga menggunakan 230 volt. Untuk tegangan kita setara dengan PLN Indonesia kan 220 volt. Terus untuk berikutnya adalah frekuensi head di sini di Indonesia atau listrik PLN itu biasanya 50 Hz. Nah, ini ada pilihannya 50 dan 60. Kita pilih yang 50. Terus berikutnya adalah ini 010, saya nggak tahu ya, ini kita skip saja. Di sini 011, di sini 11 itu adalah maksimal utility charger current. Nah, ini kalau kita setting di yang 01 tadi, ini maksudnya charger dari PLN nanti maksimal di berapa ampere. Nah, ini kita setting suka-suka kita saja. Ini bisa pilihannya dari 1 ampere sampai 60 ampere yang tadi disetting di ini ya, di 02 tadi ya. Ini bisa sampai 60 ampere. Ini adalah charger untuk PLN-nya. Ini saya setting di 02 atau 2 ampere. Berikutnya adalah 12 adalah set voltage point black to use short when select U priority. Gini maksudnya ya, langsung saja ya, saya nggak bisa Inggris ini. Ini 12 ini adalah settingan saat settingan bawah. Ini LVD, settingan bawah kalau posisi baterai sudah tegangan 48 volt, maka outputnya dia akan pindah ke PLN. Ini adalah settingan LVD-nya. Ini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita ya. Ini saya menggunakan baterai Livepo 4 15S, settingannya saya setting di set bawah di 48 volt saja. Ini berikutnya adalah 13 ya. 13 ini adalah settingan kembali ke baterai. Ini adalah settingan batas atas. Yang tadi yang 12 adalah batas bawah, yang ini adalah batas atas. Batas atasnya saya setting di 49,7. Nah, ini terserah, ini bisa di 48 apa 50 48 atau 50 nggak apa-apa, terserah. Ini adalah kalau baterai sudah mencapai di angka yang kita pilih ini, nanti outputnya akan mengambil atau balik lagi di baterai. Ya, ini adalah settingan batas atas. Ini batas bawah, yang ini batas atas. Nah, berikutnya adalah nomor 16 ya. Nomor 16 ini adalah pilihan untuk sumber dari charger yang diprioritaskan. Di sini ada pilihannya SNU, OSO, charger utility, dan charger solar. Ini saya jelaskan satu-satu. Yang biasa digunakan adalah OSO. OSO ini adalah only solar. Dia hanya menggunakan charger solar saja. Dia nggak peduli ada PLN. Dia hanya ngecasnya menggunakan solar saja. Berarti hanya pada saat siang saja. Ya, ini chargernya. Berikutnya adalah charger utility. Charger utility ini adalah dia ngecasnya menggunakan PLN. Ketika PLN nggak ada, maka dia menggunakan solar. Nah, kalau ini CSO adalah charger solar. Ketika solar nggak ada, maka dia menggunakan PLN. Kalau yang ini. Kalau SNU adalah solar dan utility. Nah, ini adalah charger menggunakan solar, yaitu WPV dan juga PLN. Dia bekerja bersama-sama. Tadi kan 02 tadi di sini kan disetting di 60 ampere. Nah, berarti kalau kita menggunakan mode SNU ini pada saat ada solar panel, maka chargernya dia menggunakan 30 sebagian solar dan sebagian PLN. Umpama solar menghasilkan 40 ampere, maka sisa 20 ampere, yang 20 ampere diambil dari solar. Ini pada siang hari. Kalau pada saat malam hari, dia ketika baterai sudah habis, maka dia akan pindah ke PLN. Nah, kalau settingannya SNU ini, nanti dia akan otomatis ngecas baterai sebagai backup. Nah, ini settingannya nanti ada di yang tadi loh. Ada di nomor berapa ya?
Bentar ya. Yang saya setting di 01 tadi loh. Nah, dia nanti akan balik di sini. Nah, ini di 11 tadi. Nah, ini 11. Nah, ini 11. 11 adalah maksimal utility charger current. Maksudnya gini loh. Ini kan 0,2 ampere. Artinya kalau kita setting yang tadi, nah ini kita setting di SNU, solar dan utility. Jadi ketika ada panel, maka dia sama-sama menggunakan charger solar dan solar dan utility, solar dan panel itu ngecasnya bareng-bareng. Umpama tadi di setting 60 ampere di sini yang 02 ini, maka 30 dari panel, 30 dari PLN. Tapi ketika dia sudah pindah ke baterai, sepenuhnya output diambil dari baterai, maka untuk chargernya dia hanya menggunakan panel saja. Tapi ketika sudah malam hari, baterai sudah habis, dia pindah ke PLN. Nah, PLN bantu ngecas dia maksimal di sini. Di sebelah sini tadi, hanya 2 ampere sebagai backup saja. Nah, nanti buat jaga-jaga kalau keadaan baterai habis atau mati lampu, kita masih punya backup. Ini bisa disetting SNU ataupun bisa disetting di only solar. Kalau untuk sistem off-grid biasanya settingannya di only solar seperti ini. Ini suka-suka saja atau opsional saja ya. Terus berikutnya adalah nomor 17. Berapa? Bentar. Berikutnya adalah nomor 18. Oke, ini nomor 18 ini adalah alarm. Kita bisa di-on-kan, bisa off-kan. 19 ini adalah suara bip-bip nih loh, suara tatit-tatit. Nah, ini bisa kita on-kan, bisa kita off-kan. Nah, ini suka-suka. Berikutnya 20 adalah backlight control. Nah, ini adalah kontrol lampu. Lampunya ini bisa di-on-kan, bisa dimatikan. Lampu displaynya yang ini ya. Terus 22 ini adalah suara bip atau tanda. Jadi ketika ada PLN hilang atau utility Pak solar hilang, ini ada suaranya mati gitu nanti. Nah, ini bisa. Jadi nggak begitu penting ya. Berikutnya 23 ini adalah bypass. Nah, ini kita skip saja. Ini nggak penting ini. Di sini ada nanti. Nah, di 25 ini adalah record kesalahan. 26. Nah, ini adalah book charge voltage. Nah, ini kita lihat. Kita ini nggak begitu penting ya ini ya. Ini tergantung untuk jenis baterainya nanti. Ini bisa lihat untuk detailnya di buku sini. 27 adalah floating charger voltage. Nah, ini settingannya tergantung nanti kita pakai jenis baterai apa. Dan 28 ini saya nggak tahu. 29 ini adalah cut off voltage. Ini adalah ketika PLN tidak ada, baterai sudah habis dan sudah mencapai batas bawah, maka inverter ini habis atau akan mati ketika di tegangan berapa. Nah, ini kita bisa setting, kita enter, kita tinggal tentukan saja cut off-nya dia di berapa. Sampai dia di tegangan ini maka inverter akan mati. Dengan catatan baterai habis, PLN nggak ada, panel nggak ada, atau solar nggak ada, maka sampai nguras baterai habis seperti ini pun jarang terjadi biasanya. Kemudian tadi berapa? Nah, ini 32 ini adalah book charging time. Nah, ini kita bisa setting defaultnya di auto. Ini kita bisa lihat, atau ini sama yang tadi, yang nomor 26 tadi ya. Nah, settingannya nanti menyesuaikan di sini berapa lama nanti. 33 adalah baterai equalizer. Nah, ini kita bisa setting enable
bisa kita setting disable. Ini bawaannya dia adalah disable, tapi kita enablekan saja biar kita on kan nanti equalizer untuk baterainya ya, kalau kita menggunakan baterai kuah ataupun baterai VRLA. 34 adalah baterai equalizing voltage. Nah, ini berapa lama atau posisinya dia di berapa volt equalizernya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini pun ini durasi waktu melakukan equalizing atau proses membalance. Ini adalah timeoutnya maksimalnya. Kemudian 37 adalah interval. Interval itu jarak selama berapa, ini defaultnya 30D. Ini kita bisa setting di, nah ini bisa ada opsional, ini tergantung berapa hari ya, ini ya bisa 1 hari sampai 30 hari, bawaannya 30 hari. Ini tadi disetting di 90 hari, 1,5 bulan. 38 itu adalah, nah ini adalah jalur outputnya. Gini kita menggunakan grounding atau enggak, ini settingannya di sini, ini enggak begitu penting sih. Ini adalah equalizing activate email TDAT. Nah ini enggak begitu penting menurut saya, ini juga setting di default saja, ini defaultnya ya. Nah, ini untuk poin-poin pentingnya adalah 01 yang ini settingannya dia ada sol, utility, dan SPU. Biasanya untuk sistem off-grid kita settingan di SPU. SPU adalah solar, baterai, dan utility. Nanti solar energi dia yang prioritas di solar. Nah, nanti kalau nanti beban itu langsung di bypass dari solar atau dari solar panel, terus sisanya masuk ke baterai. Kalau bebannya melebihi dari produksi solar, maka bebannya ngambil dari baterai. Nah, kalau baterai dan solar tidak mampu, maka dia akan dibantu oleh utility. Nah, ini berikutnya adalah settingannya di ini adalah settingan untuk MPPT. Kita bisa setting di 60 atau 80. Terus baterai tipe, nah ini kita bisa gunakan sesuai dengan baterai yang kita gunakan, lithium atau baterai VRLA atau baterai kuah. Nah, terus berikutnya adalah maximal charger utility. Nah, ini adalah settingan charger PLN. Ini settingannya di sini. Terus berikutnya adalah ini adalah batas bawahnya. Settingannya kita bisa tentukan atau sesuaikan dengan baterai yang kita gunakan. Ini yang 12, yang 13 adalah settingan untuk batas atasnya. Nah, ini batas bawah ini adalah ketika baterai sudah habis maka dia akan pindah ke PLN. Nah, ini LVD nya. Ini adalah batas atas, ini adalah ketika baterai sudah mencapai di tegangan tertentu maka dia akan balik menggunakan baterai. Ini LVD nya ya, ini ya. Berikutnya adalah 16. Nah, 16 ini kalau sistem off-grid bisa menggunakan OSO atau SNU. Tergantung, kalau SNU nanti chargernya akan sama-sama menggunakan solar and utility. Nanti solar dan PLN dia akan ngecas bersamaan. Kalau tadi settingannya di sini 60 ampere, nah, maka dia 30 ampere separuh-separuh atau bersamaan sama PLN dan juga solar panel. Berikutnya adalah yang penting-penting saja. Nah, ini 29 ini adalah cut off voltage. Nah, ini adalah settingan baterai sudah benar-benar habis. PLN nggak ada, baterai habis, solar nggak ada. Nah, ini cut off-nya kita settingnya di sini. Maka nanti kalau sudah mencapai habis, maka inverter ini akan mati. Ini settingannya di sini. Poin-poin penting saja ini ya. Terus yang terakhir adalah, nah ini untuk baterai live pompa kita abaikan atau kita diamkan saja. Untuk equalizer ini default itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk baterai kuah atau baterai VRLA kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya sesuai dengan
datasheet baterai yang kita gunakan ya, atau aki yang kita gunakan. Saya kira seperti itu ya. Nah, untuk displaynya teman-teman nggak usah saya jelaskan, nanti juga sudah paham sendiri. Maksudnya di display sini kan kelihatan simbolnya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan dikit aja nih ya. Ini adalah simbol untuk baterai, ini untuk output, ini untuk PLN, dan ini untuk solar panel atau PV. Nah, kalau tanda seperti ini artinya baterai solar panel hanya dicas menggunakan solar panel saja baterainya. Terus ini PLN-nya dia di bypass ke beban saja. Nah, kalau yang ini solar panel dan PLN ngecas bareng baterai, beban diambil dari PLN. Nah, ini sudah ada jelas, ada keterangannya ya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang kurang boleh ditambahi di kolom komentar ya. Di sini saya juga masih belajar, cuma ngasih tahu atau memberikan atau berbagi ya sebatas yang saya tahu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh solar panel nggak ada, udah malam ya. Nah, ini adanya PLN ngecas baterai, terus yang ini bebannya di bypass langsung dari PLN.